Andi Rewa menjawab santai, "Itu mudah. Kau bisa bekerja sama dengan Siva. Suruh dia membeli tanah besar di Madagaskar, bangun rumah mewah dan pekerjakan puluhan pembantu. Kau bisa hidup nyaman di sana. Walaupun kau tidak boleh kembali, keluargamu tetap bisa menjengukmu. Kalau kau punya pembantu favorit, kau bisa membawanya ke sana." Lalu Andi Rewa mengingatkan dengan serius, "Tapi itu semua hanya berlaku kalau kau patuh sepenuhnya. Kalau kau melawan, maaf saja, kau hanya akan mendapatkan pondok jerami di padang rumput." Chandra Smith langsung berkata, Aku akan patuh, aku pasti patuh." Andi Rewa pun tersenyum. Chandra Smith akhirnya tunduk melihat tindakan dari Andi Rewa. Saat ini, melihat Chandra Smith sudah sepenuhnya tunduk, Andi Rewa memanggil Siva. "Siva, kemarilah." Siva tampak gugup. Saat Andi memaksa kakeknya menyerahkan posisi kepala keluarga, dia sebenarnya merasa sangat cemas. Dia tidak tahu kenapa Andi Rewa membantunya, dan dia juga tidak yakin apakah dia mampu mengelola keluarga Smith yang begitu besar. Namun meskipun gugup, dia tetap berjalan menghampiri Andi dan bertanya dengan sopan, "Tuan Andi, ada perintah apa?" Andi Rewa berkata ringan, "Kakekmu akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu. Mulai sekarang, kau adalah kepala keluarga Smith. Cepat ucapkan terima kasih kepadanya." Siva terdiam sejenak. Dia tahu semua ini adalah hasil kerja Andi, bukan kebaikan kakeknya. Dia berkata, "Tuan Andi, terima kasih karena sudah mempercayaiku. Tapi aku benar-benar belum yakin akan mampu memimpin keluarga Smith." Andi Rewa menjawab, "Jangan ragukan dirimu. Aku sudah banyak berurusan dengan keluarga Smith. Hanya kau yang punya karakter dan kemampuan yang baik." Lalu dia menoleh ke arah Riani dan berkata, "Bahkan dulu Riani pernah dibutakan oleh keluarga Smith dan membunuh orang yang tidak bersalah. Walaupun itu atas perintah ayah dan kakekmu, dia tetap punya tanggung jawab." Riani pun menunduk malu. Dia tahu semua itu benar. Andi Rewa melanjutkan ke Siva, "Ayah dan kakekmu sudah terlalu banyak berbuat salah. Aku tidak ingin mengungkit masa lalu, tapi untuk masa depan, hanya kau yang bisa membawa keluarga Smith ke jalan yang benar. Itulah alasan aku tidak membinasakan keluarga Smith. Aku percaya kepadamu." Terakhir, Andi Rewa menatap Chandra Smith dan berkata dengan dingin, "Jadi, jangan berpikir Siva merebut hartamu. Dia justru menyelamatkan nyawamu. Kalau bukan karena dia, kau sudah mati hari ini karena berani datang ke sini dengan niat buruk." Chandra Smith langsung menggigil ketakutan. Baru sekarang dia sadar Andi sebenarnya memberinya satu-satunya jalan hidup. Sebenarnya Andi Rewa bukan sengaja ingin menakut-nakuti Chandra Smith. Sebelum hari ini dia memang berencana membunuh Wan Pojun dan Chandra Smith sekaligus. Namun setelah Wan Pojun datang ke pemakaman keluarga Rewa, dia berubah pikiran. Andi Rewa tahu kalau Wan Pojun memang terlalu arogan. Tetapi setidaknya dia masih punya hati yang berbakti kepada orang tua dan loyal pada rekan seperjuangannya. Mengingat kalau suatu hari nanti dia pasti akan melangkah ke dunia barat, maka Andi Rewa pun harus punya tim yang cukup kuat. Karena itu, dia memutuskan untuk merekrut Wan Pojun dan seluruh pasukan Galesong menjadi bawahannya. Karena Wan Pojun sudah direkrut, maka membunuh Chandra Smith sendirian tidak lagi ada artinya. Lebih baik memaksanya turun dari jabatan dan menyerahkannya kepada Siva, sekaligus menyelesaikan ancaman dari keluarga Smith secara tuntas. Andi Rewa percaya pada kepribadian dan kemampuan Siva. Kalau dia bisa membantu Siva menjadi kepala keluarga, Siva pasti bisa mengelola segala urusan internal maupun eksternal keluarga Smith dengan baik. Saat itu, keluarga Smith tidak akan menjadi musuh keluarga Rewa, melainkan sekutu Andi Rewa. Chandra Smith pun menyadari maksud Andi. Sikapnya menjadi tenang. Dia menatap Siva dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Siva, yang dikatakan Andi benar. Tidak ada orang di keluarga Smith yang lebih cocok daripada kau
untuk duduk di posisi ini. Kakek akan segera menyelesaikan semua prosedurnya dan menyerahkan keluarga Smith sepenuhnya kepadamu. Nasib keluarga Smith ke depannya ada di tanganmu." Ziva ragu sejenak lalu berkata, "Kakek, aku mengerti." Setelah itu dia menatap Andi dan berkata dengan tulus dan tegas, "Tuan Andi, aku akan melakukan yang terbaik." Andi Rewa mengangguk ringan dan berkata, "Kalau begitu, kita tunggu saja penandatanganan surat-suratnya nanti sore." Setelah itu, Andi Rewa menatap Arya Smith dan berkata, "Dan kau, aku sudah pernah mengatakan bahwa kau pulang saat ini bukan hanya untuk memohon ampun di depan makam orang tuaku, tapi juga untuk menyelesaikan semua prosedur perceraian dengan Bibi Hana. Nanti sore, aku akan menyuruh orang menyiapkan surat-surat untuk kau tanda tangani." Arya Smith sudah tahu kalau pernikahannya dengan Hana tidak mungkin lagi diselamatkan. Dan dengan tekanan dari Andi, dia juga tidak mungkin bisa menunda. Maka dengan pasrah dia mengangguk dan berkata, "Baik, aku akan tanda tangani." Setelah itu dia memandang Andi dengan penuh harap dan berkata, "Andi, dulu kau bilang selama Ziva bisa menjadi kepala keluarga Smith, dalam waktu 3 tahun aku bisa kembali. Sekarang Ziva akan mewarisi keluarga Smith. Itu berarti aku boleh pulang, bukan?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Benar, aku memang pernah mengatakan hal itu. Kau boleh kembali. Tapi untuk menghindari kau mengganggu keputusan-keputusan Ziva, meskipun kau kembali, kau harus diawasi oleh orangku. Dan lokasi tempat tinggalmu pun harus aku yang menentukannya." Arya Smith langsung berkata, "Andi, ini agak tidak adil. Dulu kau mengatakan, selama Ziva menjadi kepala keluarga Smith, aku bebas." Andi Rewa membalas dingin, "Jangan lupa, siapa yang membuat Ziva bisa menjadi kepala keluarga Smith?" Lalu dia berkata lagi, "Kalau kau masih mau bermain kata denganku, tidak masalah." Dia pun menatap Chandra Smith dan berkata dengan santai, "Tuan Chandra Smith, nanti saat menandatangani dokumen, sekalian ubah sistem keluarga Smith. Mulai sekarang Ziva bukan lagi kepala keluarga Smith, melainkan ketua Dewan Direksi Grup Smith." Tentu saja Chandra Smith tidak berani membantah Andi. Dia buru-buru menjawab, Tidak masalah. Memang dari segi hukum, istilah kepala keluarga sudah tidak relevan. Yang benar adalah jabatan ketua Dewan Direksi dan hak suara dalam Dewan." Andi Rewa mengangguk lalu menatap Arya Smith dan berkata, "Kalau begitu, maaf. Anakmu sekarang menjadi ketua Dewan Direksi Grup Smith, bukan kepala keluarga. Jadi kau harus kembali ke Suriah beberapa tahun ke depan. Tapi tenang saja, aku akan meminta Hamid untuk memperlakukanmu dengan baik." Arya Smith langsung gemetar ketakutan dan cepat-cepat berkata, Aku salah. Aku rela diawasi. Bahkan kalau harus dikurung pun aku terima. Asal jangan kirim aku kembali ke Suriah. Aku benar-benar tidak tahan di sana." Andi Rewa memang sudah menduga Arya Smith akan menyerah. Lalu dia berkata dengan nada datar, "Kalau kau mau menerimanya, setelah upacara ziarah selesai, kau ikut aku kembali ke Makassar. Aku akan mengatur semuanya." Mendengar ini, Arya Smith langsung berlutut dan memohon dengan wajah sedih. Andi, aku mohon, jangan kirim aku ke peternakan hewan itu." Andi Rewa tidak menjawab, hanya melirik sekilas ke arah Sinta yang berdiri bersama Riani. Melihat ekspresi tegang Sinta, Andi Rewa tahu kalau wanita itu masih peduli pada Arya Smith. Bagaimanapun dia rela mengorbankan satu lengannya untuk Arya Smith, bahkan melahirkan anak untuk Arya Smith. Cintanya kepada Arya Smith pasti tulus. Memikirkan itu, Andi Rewa menghela nafas pelan dan berkata kepada Arya Smith, Sudahlah, aku tidak akan mengirimmu ke peternakan hewan." Lalu dia menoleh ke arah Reza Tanujaya dan berkata, "Tuan Reza, nanti setelah Arya Smith ke Makassar, biarkan keluarga Tanujaya yang mengawasinya." Reza Tanujaya terkejut karena Andi menyerahkan Arya Smith kepadanya, lalu dia buru-buru bertanya, Tuan Andi, apakah ada syarat khusus yang harus kami ikuti?" Andi Rewa berkata dengan tenang, "Bagaimanapun juga, dia ayah kandung Ziva.
dan Riani. Dan karena dia mengakui kesalahannya, aku tidak akan menyiksanya dan juga tidak akan mengirimnya ke peternakan. Mendengar hal ini, Arya Smith langsung merasa lega, bahkan hampir menangis. Andi Rewa melanjutkan, biarkan dia tinggal di villa tempat kalian tinggal. Sediakan satu kamar di bawah untuknya. Kebutuhan sehari-harinya semuanya ditanggung oleh keluarga Tanujaya. Tapi ada beberapa batasan yang tidak boleh dilanggar. Reza Tanujaya segera berkata dengan hormat, silakan perintahkan Tuan Andi. Aku akan mematuhi sepenuhnya. Andi Rewa berkata, pertama, dia tidak boleh keluar dari villa setapak pun. Kedua, dia tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun dari luar selain keluarga Tanujaya, termasuk dengan Ziva dan Riani. Reza Tanujaya langsung menjawab dengan sopan, tenang saja Tuan Andi. Aku menjamin dengan kepalaku, dia tidak akan keluar rumah ataupun berhubungan dengan dunia luar. Akhirnya Arya Smith pun benar-benar bisa bernapas lega. Hubungannya dengan keluarga Tanujaya memang cukup baik. Mengenai Sinta, tidak perlu dijelaskan lagi. Hubungan mereka dulu juga karena Sinta yang memulai. Jadi Arya Smith tidak merasa dirinya bajingan. Lagi pula dia adalah ayah dari Riani. Dan dulu dia cukup memperhatikan keluarga Tanujaya. Jadi hubungan mereka memang cukup harmonis. Andi Rewa menyerahkan Arya Smith ke keluarga Tanujaya bukan semata-mata untuk memberikan kemudahan bagi Arya Smith. Yang terutama adalah karena dia merasa Sinta benar-benar patut dikasihani. Seumur hidupnya Sinta berkorban demi Arya Smith. Sejak remaja menjadi pengawal pribadi Arya Smith, rela cacat demi dia, melahirkan anak untuknya, dan membesarkan anaknya sendirian. Semua pengorbanan itu luar biasa. Karena itu, Andi Rewa ingin memberinya satu kesempatan. Kedepannya, Arya Smith hanya bisa diawasi oleh keluarga Tanujaya. Maka Sinta pasti akan merawat Arya Smith dengan tulus. Kalau Arya Smith sadar diri setelah bercerai dengan Hana dan kembali ke Makassar, dia seharusnya memperlakukan Sinta dengan baik. Kalau suatu hari dia sadar dan memutuskan menikahi Sinta, lalu hidup bersama dengan baik, Andi Rewa pasti akan membebaskannya. Tentu saja hal ini tidak akan pernah dikatakan Andi secara langsung. Kalau sampai dikatakan, bisa-bisa demi kebebasan, Arya Smith langsung berpura-pura setuju. Jadi, Andi Rewa ingin Arya Smith memahaminya sendiri. Saat Arya Smith benar-benar paham, saat itulah dia akan bebas. Saat ini, Arya Smith masih belum bisa memahami maksud terdalam dari Andi. Yang dia tahu hanyalah satu hal, dirinya akhirnya bisa terbebas. Meskipun dia akan diawasi oleh keluarga Tanujaya di Makassar, itu tetap jauh lebih baik dibandingkan berada di Suriah. Jaraknya seperti langit dan bumi. Karena itu sekarang dia merasa sangat bahagia dan bahkan tidak sabar ingin segera pergi ke Makassar. Di saat yang sama, Ziva juga dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga pada Andi Rewa. Di dalam hatinya dia membatin, aku benar-benar tidak menyangka hari ini Andi masih bisa membalas dendam dengan kebaikan. Hasil akhir yang dia berikan pada keluarga Smith sungguh jauh melampaui harapanku. Kakek bisa meninggalkan pemakaman keluarga Rewa dengan selamat. Ayah juga bisa kembali ke tanah air dan menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Dan aku bisa secara resmi mengambil alih keluarga Smith dan menjadi kepala keluarga. Saat Andi membunuh 2 raja perang pasukan Galesong dengan 1 jentikan jari, aku benar-benar mengira kalau kakek pasti akan kehilangan nyawanya hari ini. Tapi tidak disangka, dia justru menyisakan jalan hidup untuk kakek. Ini benar-benar contoh sempurna dari membalas dendam dengan kebaikan. Namun, Ziva juga sangat memahami alasan Andi menyelamatkan kakeknya kemungkinan besar adalah demi memuluskan transisi kepemimpinan dirinya atas keluarga Smith. Lagi pula, mayoritas saham keluarga Smith ada di tangan sang kakek.
Semua hak suara juga ada pada kakeknya. Kakeknya adalah kepala keluarga dan pengendali utama semua aset keluarga Smith. Kalau kakeknya mati hari ini, maka seluruh aset keluarga Smith pasti akan dibagi-bagi sesuai aturan warisan. Ayahnya memang anak sulung, tapi kini berada dalam tahanan Andi. Pamannya pun berada dalam kondisi serupa. Dalam keadaan seperti ini, tanpa sosok pemimpin yang kuat, keluarga Smith pasti akan tercerai-berai. Tapi, dengan kesepakatan yang membuat kakeknya menyerahkan semua kepemilikan dan kendali atas keluarga secara sah dan sukarela, maka Ziva bisa mengambil alih kekuasaan dengan sangat mulus. Begitu dia sepenuhnya menguasai keluarga Smith, tidak ada seorang pun yang bisa menggoyang posisinya sebagai kepala keluarga. Kalau ada yang berani membangkang, dia bisa langsung mengusir mereka keluar dari keluarga Smith atau dari seluruh struktur bisnis grup Smith. Memikirkan semua ini, rasa terima kasih Ziva pada Andi benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat itu juga, di tengah kerumunan, ada sepasang mata yang menatap Andi dengan penuh gairah dan kekaguman. Orang itu adalah Helena, yang sejak tadi berdiri di antara orang banyak di belakang Andi. Dia tidak menyangka ternyata Andi Rewa memiliki kekuatan sehebat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa hanya dengan beberapa kata, Andi Rewa bisa membuat Ziva dengan mulus duduk di posisi kepala keluarga Smith. Ini membuatnya kembali teringat pada ucapan Andi sebelumnya, bahwa Andi bisa membantunya duduk di atas tahta Ratu Eropa Utara. Awalnya dia masih ragu, tapi sekarang dia benar-benar percaya kalau Andi Rewa pasti bisa melakukannya. Di dalam hatinya, kini sudah tumbuh semangat balas dendam yang membara. Dia sudah tidak sabar menantikan hari di mana dirinya menjadi ratu dan menginjak Olivia di bawah kakinya. Namun saat ini, perhatian Andi sama sekali tidak tertuju pada Helena. Dia memandang Arya Smith dan Chandra Smith lalu berkata dengan nada datar, "Kalian berdua, yang satu adalah penggagas aliansi anti keluarga Rewa di masa lalu, dan yang satu hari ini berani datang untuk ikut menyerbu pemakaman keluarga Rewa. Mulai sekarang kalian harus berlutut di depan makam orang tuaku sampai besok pagi di jam ini." Chandra Smith memang sedikit bergidik, namun setelah tahu bahwa hukumannya hanyalah berlutut 1 hari 1 malam, tanpa hukuman tambahan lainnya, hatinya menjadi sedikit tenang. Dia tahu Andi Rewa tidak mungkin langsung mengirimnya ke Madagaskar. Hukuman seperti ini masih bisa dia terima. Arya Smith juga berpikir serupa. Sebelum datang ke sini, dia sudah mempersiapkan diri untuk berlutut dan bertobat di depan makam Sandi Rewa dan istrinya. Maka saat Andi memerintahkannya berlutut seharian, itu tidak di luar dugaannya. Andi Rewa lalu menoleh ke Wan Pojun dan seluruh prajurit pasukan Galesong lalu berkata, "Hari ini kalian mengacaukan upacara leluhur keluarga Rewa. Kalian tetap harus dihukum. Mulai sekarang, kalian semua harus berlutut dengan tulus di depan makam leluhurku sampai waktu yang sama besok." Wan Pojun langsung menjawab dengan penuh hormat, "Hamba mengikuti perintah." Kata hamba ini secara tidak langsung menunjukkan kalau dia kembali menetapkan dirinya sebagai bawahan Andi Rewa. Para prajurit pasukan Galesong lainnya juga langsung serempak berkata, "Hamba mengikuti perintah." Andi Rewa mengangguk, lalu menoleh ke Wan Pojun dan berkata, "Ingat, setelah selesai berlutut, aku memberi kalian libur 3 hari. Gunakan waktu itu untuk memilih tempat terbaik di Jakarta dan kuburkan kembali orang tuamu secara layak. Setelah pemakaman selesai, bawa semua anak buahmu ke Makassar menemuiku." Wan Pojun yang sedang berlutut merasa seolah batu besar di hatinya langsung terangkat begitu mendengar kata-kata itu. Sebelumnya dia tidak tahu bagaimana nasib jenazah ayahnya dan ibunya. Meskipun Andi Rewa mengatakan tidak akan menghancurkan jenazah mereka, tapi dia tetap was-was apakah orang tuanya akan bisa dikuburkan dengan baik.
Kini dengan kata-kata Andi Rewa tadi, rasa syukurnya tidak bisa dibendung lagi. Tanpa sadar, semua kesombongan, harga diri, dan pemberontakannya sudah sepenuhnya terkikis oleh Andi. Sekarang dia sudah menganggap Andi sebagai penyelamat bagi dirinya dan seluruh garis keturunan keluargawan. Dengan penuh rasa bersalah dia berkata, "Tuan Andi, atas budi besarmu, hamba akan membalas dengan segenap hidup ini." Dia pun menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh sesal, "Sayangnya, sekarang hamba sudah menjadi orang cacat dengan 8 jalur meridian yang putus. Walaupun hamba ingin membalas budi sepenuh hati, mungkin kekuatan hamba tidak akan cukup memuaskanmu di masa depan. Mohon, kau bisa memaklumi." Andi Rewa hanya menjawab ringan, "Meridian yang putus itu bukan masalah. Kalau rusak, tinggal diperbaiki." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung terkejut luar biasa. Meridian yang putus bisa diperbaiki? Padahal di dalam dunia bela diri ada satu pemahaman besar yang mendasar. Meridian yang rusak mungkin bisa pulih dengan perlahan, tapi kalau sudah putus itu tidak akan bisa disambung kembali. Namun Andi Rewa mengatakannya dengan begitu santai dan ringan. Ini terdengar seperti cerita fiksi yang mustahil. Bahkan Wan Pojun sendiri juga tidak percaya. Dia menatap Andi dan bertanya dengan tidak yakin, "Tuan Andi, apakah meridianku benar-benar bisa pulih?" Andi Rewa menjawab datar, "Wan Pojun, sebagai bawahanku, kau harus ingat. Mulai sekarang setiap kata yang kuucapkan jangan pernah kau ragukan. Ini bukan cerita omong kosong atau dongeng seperti cerita Gustav Ye tentang meridian. Sekalipun yang kuucapkan bertentangan total dengan logika dan pengalamanmu, kau tetap harus percaya. Karena apapun yang kuucapkan, pasti bisa kulakukan. Namun ingat, tentang dongeng Gustav Ye, jangan sampai itu bocor keluar. Karena kalau sampai didengar oleh Gustav Ye, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau dia tahu aku sudah menghinanya menjadi cerita dongeng." Wan Pojun langsung bersujud dan berkata dengan penuh ketakutan, "Hamba bersalah. Hamba tidak seharusnya meragukan ucapan Tuan Andi. Mohon hukum hamba. Dan mengenai Gustav Ye, hamba pasti menjaga rahasia ini tidak sampai kepadanya. Sebab hamba juga tahu jika dia, sebagai Aldren Ye, mengetahui hal ini, apa yang akan terjadi akan di luar dari apa yang kita duga." Saat ini penghormatan Wan Pojun kepada Andi Rewa sudah mencapai puncaknya. Andi hanya tersenyum ringan lalu mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di atas kepala Wan Pojun yang berlutut. Lalu dengan penuh wibawa dia berkata, "Karena 8 jalur meridianmu sudah putus, maka biarkan aku menyambungnya kembali untukmu. Dan mengenai Gustav Ye, cukup, jangan dibahas lagi." Seketika kekuatan spiritual Andi Rewa mengalir dari atas kepala Wan Pojun, menyebar ke seluruh jalur meridiannya. Pertama yang dialiri adalah jalur Renmai, kekuatan spiritual yang mengalir ibarat air sungai yang menyirami tanah kering, menghidupkan kembali dasar sungai yang mengering dan tumbuhan yang telah mati, semua dengan kecepatan kilat. Wan Pojun pun bisa merasakan seluruh proses penyambungan meridiannya secara jelas. Di saat itulah pandangan dunianya sekali lagi terguncang dan mengalami perubahan besar. Di matanya, Andi Rewa sekarang benar-benar tidak ada bedanya dengan guru besar, sementara dirinya tidak lebih dari seekor semut. Bagi Wan Pojun, kemampuan seperti ini yaitu menyembuhkan 8 meridian yang terputus dengan begitu mudah sudah benar-benar layak disebut sebagai mujizat. Para ahli bela diri yang hadir pun dibuat terpana. Mereka memang tidak bisa melihat level kekuatan seseorang yang lebih tinggi dari dirinya, tapi mereka bisa mengenali orang yang lebih lemah. Saat Wan Pojun memutus 8 meridiannya, mereka tahu Wan Pojun sudah menjadi orang cacat. Sekarang mereka juga bisa melihat Wan Pojun sudah kembali jadi ahli bela diri tingkat bintang 1. Sontak semua orang terkejut dan berseru, "Wan Pojun, dia sudah kembali menjadi ahli bintang 1. Benar, tidak kusangka
meridian yang terputus benar-benar bisa disambung kembali. Astaga, kekuatan Tuan Andi Rewa benar-benar luar biasa. Lihat, sekarang dia sudah menjadi bintang 2. Astaga, baru beberapa detik, meridian Dumai juga sudah tersambung. Bukan cuma itu, Tuan Andi sudah mulai menyambung meridian ketiganya. Yang ketiga pun sudah tersambung. Ini benar-benar mujizat. Ketika Andi Rewa selesai memulihkan meridian keempat Wan Pojun, Reza Tanujaya sudah tidak bisa lagi melihat tingkat kultivasi Wan Pojun. Saat itu, hanya beberapa jenderal bintang 5 dari pasukan Galesong yang masih bisa merasakan kekuatan Wan Pojun. Ketika meridian kelima Wan Pojun juga berhasil dipulihkan, tidak ada satupun orang di tempat itu kecuali Andi Rewa yang mampu melihat tingkat kekuatan sejatinya. Selanjutnya, sisa meridian milik Wan Pojun pun dipulihkan satu persatu. Wan Pojun bisa merasakan bahwa 8 meridian yang sebelumnya rusak kini sudah sepenuhnya pulih seperti semula. Yang lebih mengejutkan lagi, ke-8 meridiannya justru menjadi sempurna setelah pemulihan itu. Sekarang Wan Pojun bukan lagi seorang ahli bela diri bintang 8. Dia sudah melampaui batas dan masuk ke tingkat sempurna dari alam terang. Dulu gurunya membutuhkan waktu belasan tahun untuk naik dari bintang 8 ke tahap ini. Namun, dia berkat bantuan Andi hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Peningkatan kekuatan yang begitu luar biasa dalam waktu sekejap membuatnya sangat terkejut, seolah seperti berada di dunia lain. Kalau semua ini tidak terjadi pada dirinya sendiri, dia sama sekali tidak akan percaya bahwa dunia ini ternyata menyimpan kekuatan yang begitu luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa energi yang digunakan Andi jauh lebih kuat dan ajaib dibandingkan energi tenaga dalam biasa. Hal ini mengingatkannya pada kata-kata sang guru dulu. Di dunia ini, para ahli bela diri hanyalah lapisan kekuatan paling bawah, yang sedikit lebih unggul dibanding orang biasa. Di atas bela diri, masih ada banyak sistem kekuatan lain yang jauh melampaui jalur bela diri. Sesuatu yang mungkin seumur hidup tidak akan bisa disentuh oleh para pegiat bela diri. Melihat kemampuan Andi Rewa yang luar biasa ini, Wan Pojun pun langsung yakin kalau kekuatan Andi bukan berasal dari jalur bela diri, melainkan sistem kekuatan yang jauh lebih tinggi, mungkin bahkan berlapis-lapis di atasnya. Seolah terlahir kembali, Wan Pojun pun kembali berlutut dan menghantamkan kepalanya ke tanah. Dia berterima kasih dengan penuh rasa syukur. Tuan Andi, terima kasih atas berkah kehidupan kedua ini. Sekarang hamba sudah berada di tahap sempurna dari alam terang. Sisa hidup ini akan hamba gunakan untuk setia sepenuhnya kepadamu. Bahkan kalau harus mati ribuan kali pun, hamba tidak memiliki keberatan. Kata-kata Wan Pojun membuat seluruh ahli bela diri yang hadir di tempat itu seperti tersambar petir. Siapa yang bisa percaya bahwa Andi Rewa bukan hanya menyembuhkan meridian Wan Pojun, tapi juga membuatnya meloncat langsung ke tahap sempurna dari alam terang. Siapa yang bisa percaya? Mereka benar-benar beruntung bisa menyaksikan langsung peristiwa ini. Mereka pikir penyembuhan meridian tadi saja sudah merupakan keajaiban. Ternyata keajaiban sesungguhnya baru dimulai sekarang. Hancur, lalu bangkit kembali, dan langsung mencapai kesempurnaan. Ini benar-benar kekuatan ilahi yang bisa mengubah yang rusak menjadi mujizat. Saat itu juga, banyak orang makin kagum pada Andi. Mereka juga sangat iri kepada Wan Pojun yang dianggap mendapatkan peluang terbesar dan paling berharga di dunia ini. Padahal sebenarnya Andi tidak berniat meningkatkan kekuatan Wan Pojun. Hanya saja sebelumnya meskipun 8 meridian Wan Pojun sudah terbuka, tapi belum mencapai kondisi sempurna dan benar-benar lancar. Namun karena kali ini prosesnya adalah hancur lalu dibangun ulang, maka semua meridian yang dipulihkan oleh energi sejati langsung menjadi sempurna dan lancar. 8 meridian yang semuanya sempurna secara alami membuat Wan Pojun mencapai tingkat sempurna di alam terang dan menjadikannya ahli puncak.
Meski begitu, Andi Rewa tidak memberikan semua ini secara cuma-cuma kepada Wan Po-jun. Karena mulai hari ini Wan Po-jun tidak lagi memiliki kehidupan miliknya sendiri. Sisa hidupnya sepenuhnya akan digunakan untuk mengabdi kepada Andi. Andi Rewa memandangnya sambil mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, "Ingat baik-baik kata-katamu tadi. Aku bisa memberimu peluang emas seperti ini. Tapi aku juga bisa membuatmu kembali ke keadaan semula." Wan Po-jun menjawab dengan tulus dan mantap, "Tuan Andi, tenang saja. Kalau suatu hari nanti hamba mengingkari sumpah, maka biarlah hamba mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Andi Rewa kembali mengangguk, lalu menoleh pada Tuan Arjuna yang sudah menjadi lumpuh, serta Tuan Singgih yang kesadarannya masih terkunci, dan berkata dengan datar, "Kalian berdua pikirkan baik-baik selama beberapa hari ke depan. Saat kalian sampai di Makassar, aku akan memberi kalian kesempatan untuk menebus kesalahan dan mengembalikan keadaan kalian seperti semula. Tapi ingat, kalau kalian berani menunjukkan sedikit saja niat tidak setia, aku akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian." Mendengar ini, Tuan Arjuna langsung menangis terseduh-seduh sambil berkata terbata-bata, Tuan Andi, mohon tenanglah. Hamba akan mengabdi sepenuhnya kepadamu." Sedangkan Tuan Singgih, meski tubuhnya diam tidak bergerak karena kesadarannya dikunci, namun di dalam dirinya dia sangat bersemangat. Baginya selama penderitaan seperti ini bisa segera berakhir, maka apapun yang diperintahkan akan dia lakukan tanpa keluhan. Wan Po-jun sendiri tidak menyangka Andi Rewa bahkan bersedia memberi ampunan kepada dua sahabat lamanya. Dia pun berkata dengan penuh syukur, "Tuan Andi, mereka pasti tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Andi Rewa mengangguk pelan lalu berkata, "Kalian dengarkan baik-baik. Masalah hari ini, nanti biar pasukan Galesong dan keluarga Rewa umumkan bersama. Katakan bahwa kesalahpahaman lama sudah sepenuhnya diselesaikan dan bahwa pasukan Galesong dan keluarga Rewa kini berdamai. Tidak ada lagi dendam masa lalu. Dan tentang apa yang terjadi hari ini, semua anggota pasukan Galesong dilarang keras membocorkannya keluar." Wan Po-jun segera berkata, "Baik Tuan Andi." Andi Rewa mengangguk lalu berkata lagi, "Nanti, dunia luar pasti akan bertanya-tanya, bagaimana keluarga Rewa bisa lolos dari bencana ini. Katakan saja bahwa keluarga Rewa sudah menyerahkan setengah saham grup Rewa kepada pasukan Galesong untuk mendapatkan pengampunan dari pasukan Galesong." Semua prajurit pasukan Galesong tampak bingung. Andi Rewa jelas-jelas mengalahkan mereka. Kenapa malah menyuruh menyebarkan kabar bahwa keluarga Rewa menyerah? Tapi Wan Po-jun tahu pasti bahwa Andi Rewa pasti punya tujuannya sendiri. Tugasnya hanyalah melaksanakan perintah sepenuhnya tanpa banyak bertanya. Dia pun langsung menjawab dengan hormat, "Tuan Andi, hamba akan sampaikan persis seperti yang kau perintahkan." Alif Rewa yang berada di samping merasa bingung dan bertanya, "Andi, ini adalah kesempatan terbaikmu untuk secara resmi kembali ke keluarga Rewa. Kalau dikabarkan bahwa pasukan Galesong tunduk kepadamu, maka keluarga Rewa pasti akan menjadi sorotan seluruh negeri. Kenapa kau justru ingin orang-orang mengira kita menyerah?" Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Kedepannya, pasukan Galesong akan menjadi pasukan rahasia di bawah kendaliku. Kalau kabar ini langsung disebar, kita hanya akan mendapat nama tanpa manfaat nyata. Sebaliknya, bisa saja malah mengundang perhatian dan kecurigaan dari kekuatan lain. Daripada begitu, lebih baik kita merendah dan menyembunyikan kekuatan kita. Biarkan orang mengira bahwa keluarga Rewa sudah menyerah dan melemah. Dengan begitu, musuh yang tersembunyi akan lengah. Suatu saat kalau kita butuh pasukan Galesong untuk beraksi, kita bisa menyerang secara mengejutkan." Alif Rewa akhirnya mengerti maksudnya dan bertanya lagi, "Andi, jadi kau masih belum ingin secara resmi kembali ke keluarga Rewa?" Andi Rewa menjawab, "Belum saatnya. Aku harus mencari tahu dulu kebenaran tentang kematian ayah dan ibuku, dan juga mencari celah dalam keluarga Janvier. Selama semua ini belum jelas, aku tidak boleh muncul ke permukaan.
Alif Rewa mengangguk pelan dan bertanya lagi, "Lalu, bagaimana soal pengumuman perubahan kepala keluarga Rewa?" Andi Rewa berkata, "Tidak perlu diumumkan secara resmi. Mulai sekarang semua urusan besar keluarga Rewa akan aku putuskan. Tapi di permukaan, kakek tetap sebagai kepala keluarga." Alif Rewa setuju dan berkata, "Baik, kalau begitu untuk sementara tidak akan kuumumkan." Andi Rewa lalu memandang semua orang di belakangnya. Dia memberi hormat dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Semuanya, terima kasih banyak karena sudah datang ke pemakaman keluarga Rewa hari ini demi aku, Andi. Tapi aku juga mohon satu hal, jangan bocorkan apapun tentang apa yang terjadi hari ini."